Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apa? Lu mau ikut asuransi? Ih, gak usah kali. Lu tahu gak asuransi itu bisa gak dibayar lu ntar. Ih, enak-enakin agentnya. Lu ngapain ikut-ikut asuransi? Mending nabung sendiri. Nih, nabung sendiri, beli emas, beli berlian. Ntar kalau lu sakit lu bisa jual lagi. Ngapain ikut asuransi? Halo babe. Iya babe. Hah? Lu di rumah sakit? Opname? Terus? Wah, kamu mau pinjem, Beb? Aduh, maaf, Beb. Gue kan lagi banyak pengeluaran nih, Beb. Lu jual aja kemarin yang emas yang lu beli sama berlian itu. Hah? Masih nggak cukup? Waduh. Mending kayak kemarin lu masuk asuransi ya. Duh, sorry banget, Beb. Aku nggak bisa bantu, Beb. Sorry ya, Beb. Risiko itu terjadi dan bagaimana meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Pemirsa Kompas TV, dalam menjalani hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Risiko dimaknai sebagai suatu kejadian yang tidak kita inginkan namun masih mungkin terjadi dan memiliki dampak dalam beberapa aspek kehidupan kita. Mari kita coba lihat suatu contoh kasus. Sebuah keluarga yang baru menikah 5 tahun dan memiliki 2 orang anak, berumur 3 dan 1 tahun. Seandainya Anda sebagai kepala keluarga dan diminta untuk memikirkan sejenak apa saja kejadian yang mungkin terjadi pada diri Anda dan anggota keluarga lainnya, dan apa dampak utama dari kejadian tersebut kepada keluarga Anda, maka kemungkinan jawaban Anda adalah sakit hingga memerlukan perawatan di rumah sakit, kecelakaan, kehilangan atau kerusakan barang berharga, kematian kepala keluarga, dan kejadian lain yang sering kita sebutnya sebagai musibah atau bencana. Lalu apa dampak kejadian-kejadian tersebut? Tentunya selain berdampak. Apa itu asuransi penyakit kritis? Survei WHO mengatakan 70% masyarakat mengalami penyakit kritis sebelum meninggal. 3 pembunuh utama adalah kanker, jantung, dan stroke. Tentang fakta dari WHO ini, kita bisa cari selengkapnya di Google. Jika saya atau Anda salah satu orang yang terdiagnosa penyakit kritis dan dokter minta dana cash 500 juta sampai dengan 1 miliar hari ini juga untuk pengobatan, apakah Anda punya uang cash senilai 500 sampai 1 miliar tersebut? Lalu apa bedanya asuransi kesehatan dengan asuransi penyakit kritis? Berikut perbedaannya. Asuransi kesehatan itu membantu mengcover biaya-biaya yang terjadi selama di rumah sakit, seperti kunjungan dokter, bil rumah sakit, dan pembedahan.
Sementara asuransi penyakit kritis mencairkan sejumlah uang tunai ketika seseorang terdiagnosa dan uang tunai tersebut diatur sendiri oleh si nasabah untuk keperluan apapun yang dia butuhkan. Agar lebih mudah, kita ambil contoh. Bapak X memiliki pekerjaan yang sangat bagus di kantor, tapi sangat membuat stres. Bapak X juga memiliki pengeluaran-pengeluaran seperti cicilan mobil dan biaya sekolah anak. Suatu hari Bapak X terserang stroke. Syukurlah Bapak X bisa bertahan dan terus harus menjalani perawatan pemulihan yang butuh waktu cukup lama. Akan tetapi Bapak X tidak bisa produktif lagi bekerja akibat sakit stroke-nya tersebut. Bosnya menyatakan tidak bisa lagi mempekerjakan Bapak X sebagai karyawan akibat dari stroke-nya. Disinilah asuransi sakit kritis menjadi penyelamat hidup Bapak X. Perusahaan asuransi membayarkan sejumlah uang tunai yang dapat dipakai Bapak X untuk biaya-biaya kehidupannya seperti cicilan mobil dan biaya sekolah anaknya. Bapak X menggunakan uang tunai tersebut untuk membayar biaya perawatan pemulihan penyakitnya, biaya hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anaknya. Mendapatkan uang cash dari polis asuransinya adalah berkah bagi Bapak X karena dia dan keluarganya terhindar dari bencana keuangan sehingga bisa berkonsentrasi memulihkan sakitnya. Jadi, kita dapat menyimpulkan benefit perlindungan akibat penyakit kritis adalah sebagai berikut. 1. Manfaat uang tunai diberikan langsung kepada nasabah, bukan kepada rumah sakit atau dokter. 2. Nasabah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan uang tunai tersebut sesuai kebutuhan hidupnya, apakah itu untuk membayar biaya perawatan rumah sakit, atau cicilan rumah, atau biaya hidup anak, atau kebutuhan sehari-hari, atau bahkan tagihan kartu kredit. Demikian penjelasan tentang asuransi penyakit kritis. Untuk info lebih lanjut, hubungi kami. Ketika impian di masa depan tidak dapat dipastikan, akan timbul pertanyaan, sudah cukupkah perlindungan Anda? Karena selalu ada resiko kehidupan, seperti penyakit kritis, di mana 5 dari 10 orang di Indonesia rentan terkena penyakit kritis, serta biaya pengobatan di Indonesia meningkat rata-rata 14% per tahun, dan perawatan medis di rumah sakit untuk pemulihan kesehatan. Kecelakaan yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana Indonesia adalah peringkat ketiga dalam angka kecelakaan lalu lintas berakibat kematian di Asia. Cacat tetap karena sakit atau kecelakaan yang menyebabkan hilangnya produktivitas bekerja, di mana di Indonesia setiap tahunnya terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja dan 70% berakhir kematian dan cacat tetap. Meninggal tanpa daya. Siapkah keluarga Anda? Di mana 3 dari 5 orang Indonesia tidak punya persiapan dana cadangan jika menghadapi resiko kesehatan atau kematian. Tidak memiliki simpanan cukup di masa tua. Saat resiko kematian menimpa, jangan sampai aset seperti tabungan hasil kerja keras habis karena biaya pengobatan atau karena sumber nafkah hilang. Bahkan, sampai menjual aset seperti rumah atau mobil, hingga meminta dukungan finansial kepada kerabat atau teman. Jadi, selain menyiapkan santunan jiwa dasar jika pencari nafkah dalam keluarga tiada, antisipasi saja dengan 5 asuransi tambahan atau rider dalam satu polis untuk setiap resiko kehidupan. Seperti proteksi saat terdiagnosa penyakit kritis berupa santunan atau premi polis, tetap dibayarkan Allianz. Proteksi saat dirawat inap di rumah sakit berupa santunan harian atau pengganti biaya rawat inap dan bedah di rumah sakit. Proteksi saat mengalami cacat tetap akibat sakit atau kecelakaan berupa santunan cacat tetap sebagian hingga total atau premi polis tetap dibayarkan oleh Allianz. Proteksi saat meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan berupa santunan jiwa tambahan atau premi polis tetap dibayarkan oleh Allianz selama pemegang polis bukan tertanggung. Agar tetap tenang di masa tua dengan dana simpanan yang cukup, setorlah premi asuransi Anda secara berkala dan tepat waktu untuk potensi investasi di masa depan.
Dengan tambahan proteksi lengkap, aset dan penghasilan menjadi lebih terlindungi agar mimpi masa depan dapat terus terwujud. Promo istimewa dengan memberi polis asuransi jiwa unit link Allianz dengan 5 asuransi tambahan atau 5 riders akan mendapatkan 3 kali perhitungan poin utama Allianz Smart Point melalui pembayaran premi reguler dan top up. Hai, aku Alicia. Aku mau cerita nih. Kemarin anakku sakit, dan untuk urusan kesehatan anak, aku tuh ingin lebih care. Jadi, aku langsung bawa anakku ke Singapura untuk dirawat. Biayanya kan mahal. Kalau untuk anak sih, aku ingin selalu kasih yang terbaik. Makanya, aku dan suami mempercayakan masalah perlindungan diri ke Allianz, yang sudah terbukti sejak lama dan terpercaya mengelola resiko. Dan lagi, anakku sudah aku daftarin asuransi Allianz dengan manfaat tambahan. Hospital and Surgical Care Premier. Keunggulannya banyak banget. Mulai dari pembayaran klaim sesuai tagihan dan bisa cashless di luar negeri. Jadi, nggak repot mengurus pembayaran. Selain itu, kita bisa memilih kamar loh. Mulai dari yang private hingga semi-private. Kita juga bisa pilih lokasi perawatan sampai di seluruh dunia. Oh iya, untuk penderita penyakit kritis katastropik, akan ada santunan bertahap hingga 500 juta rupiah. Kita juga tidak perlu takut karena nggak ada batas maksimal untuk masa perawatan di ICU dan rawat inap. Aku sama suami tenang banget, karena usia pertanggungannya sampai 99 tahun loh. Layanan yang paling aku suka itu adalah layanan Hospital Assistance. Layaknya asisten pribadi saat masuk, dirawat, dan mau keluar dari rumah sakit. Oh iya, satu lagi. Aku juga bisa konsultasi dengan pakar kesehatan melalui expert medical opinion. Plus, kita juga bisa telekonsultasi via aplikasi dengan dokter umum ataupun spesialis. Cara daftarnya gampang banget loh. Hubungi agen Allianz, lalu agen akan membantu mengurus semua. Kamu hanya perlu menandatangani dokumen melalui Allianz Discover. Gampang kan? Alhamdulillah, kini anakku sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Sekarang aku dan keluarga mau jalan-jalan dulu, mumpung masih di Singapura. They call me the richest man in the world. I own the finest cars, tailored suits, all the power that any man can wish for. I even have my own butler follow me around wherever I go. My name is Steve, and I'm worth $900 million. You probably wish you were me. Everyone does. I mean, why wouldn't you? Just look at me. Look around. Have a look at the stuff that I have, that I made. No one helped me. It's from my hard work. Everything I want, I click. What's my name? It's your boy Steve here, self-made millionaire, butler right in the back. Master Steve, sir. Jump! Me. Sir, it's an important phone call. Busy. It's from your doctor. The results are in. Hello. Steve, I'm not sure how to say this, but it seems the tumor's terminal. Nah. This can't be right. Judging from the results, I could say maybe 4 weeks. He said I have 4 weeks to go. I'm really sorry, Steve, but there's absolutely nothing we can I'll do. pay anything. Mr. Please, Steve, Doc. I'm so sorry, but it seems that not even your money can help you now. Please don't do this to me. My heart, everything's gonna go. My money, my power, everything's going. Please, Doc.
Good morning，各位，我是大伯公，今年和你能发啦，大家发啦。 Yang paling sering ketika seorang perempuan itu ada serangan jantung, selalu bilang bahwa sebelumnya nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada riwayat penyakit jantung. Kok bisa ya? Seringkali mereka tidak tahu bahwa keluhan yang mungkin muncul tidak sadar itu adalah keluhan penyakit jantung. Kadang mereka mengeluh, oh ya memang kalau mah sudah lama. Padahal mungkin bukan mah, bukan masalah lambung. Ini adalah keluhan dari adanya sumbatan di pembuluh darah jantung bagian kanan yang mengenai jantung bagian bawah, yang lokasinya dekat sekali dengan lambung, sehingga seolah-olah sakit lambung. Lalu ada juga yang memang punya penyakit lambung, memang punya mah. Tapi dia juga punya penyumbatan pembuluh darah jantung. Jadi memang ada dua kondisi yang terjadi bersamaan. Sehingga mereka berpikir bahwa oh ini cuma sakit mah aja. Makanya nggak sembuh-sembuh karena cuma dikasih obat mah terus. Dia tidak memeriksakan diri.